Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Iketut Eli Wartamo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk dapat merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada buat pertanyaan utama dimaksudkan berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada ambil pelajaran dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Selanjutnya gali mimpi berupa narasi atau keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap selanjutnya adalah jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Terakhir, dalam atur eksekusi, yakni membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang berkarakter, berintelektual tinggi, dan cinta lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun komponen visi tersebut dijabarkan menjadi 3 hal. Yang pertama, berkarakter. Peserta didik memiliki karakter yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila, yaitu religius, beretika, berbudaya, gotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, berintelektual. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah dalam suatu situasi, serta memiliki pemahaman, wawasan, ilmu pengetahuan yang luas dan terbuka terhadap perubahan zaman dan berkembangan teknologi yang semakin canggih. Cinta lingkungan. Peserta didik yang peduli terhadap lingkungan alamnya, kritis terhadap kelestarian alam, mampu menjaga dan merawat untuk kelangsungan hidup di masa depan. Gambar mental prakarsa perubahan yang diakronimkan dengan ATAP, di mana A yaitu aset, peserta didik terlihat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya T, tantangan. Dalam mengerjakan tugas, peserta didik sering keliru dengan konsep-konsep yang diajarkan. Selanjutnya A, aksi. Siswa dilatih agar terbiasa berargumen dengan baik. P, pembelajaran. Peserta didik memahami bagaimana cara menyikapi permasalahan dengan bijaksana. Adapun prakarsa perubahan yang saya buat adalah mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan untuk bisa mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya yang pertama adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan komunikatif. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merancang keterampilan pembelajaran. 3. Belajar mandiri dari berbagai sumber terkait kemampuan dalam mengelola pembelajaran yang menantang. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah teman guru di sekolah atau di luar sekolah yang mahir dalam mengembangkan pembelajaran berpikir kritis peserta didik? Kedua, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Tindakan atau penyelidikannya adalah pertama, melakukan wawancara dengan teman guru sekolah lain. 2. Mencari informasi dan contoh nyata, baik berupa pelatihan mandiri atau mencari contoh di internet terkait pembelajaran yang meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 3. Berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merefleksikan diri terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah kegiatan apa saja yang dapat dilakukan siswa dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Daftar tindakan atau penyelidikannya. Yang pertama, merancang kegiatan yang memacu peserta didik untuk dapat berargumen dengan baik. 2. Memacu peserta didik untuk dapat memberikan solusi permasalahan dengan bijak. 3. Terbentuk kebiasaan peserta didik untuk terus belajar dari berbagai sumber pembelajaran. Keempat, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa saja langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? 2. Bagaimana cara mengetahui bahwa kemampuan berpikir kritis telah dimiliki oleh peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya. 1. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong argumen-argumen siswa dalam berpendapat. 2. Memupuk kegiatan literasi sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan berbahasa peserta didik. 3. Mendorong perkembangan kemampuan peserta didik dalam berpikir argumen yang bijaksana untuk menyelesaikan tantangan. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan kegiatan ini? Kedua, siapa saja yang dapat memonitor perkembangan dalam mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, yang saya libatkan adalah siswa, kepala sekolah, dan rekan guru lainnya. 2. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengobservasi kelas ketika pembelajaran untuk mengetahui adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat memberikan perubahan yang lebih baik. Salam dan bahagia. Om Santi 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 Om.